Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Ini kelas R7F ya sekarang? Iya, Bu. Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Jadi teman-teman, hari ini saya mau ngebahas judul kalian dulu ya pertama-tama. Ini saya izin record untuk teman-teman nanti yang ketinggalan bisa lihat lagi. Tadi saya upload hasil videonya di YouTube, jadi bisa diulang, bisa dilihat kembali. Nah, sebelumnya saya mau share screen. Bentar ya, saya upload dulu materi ketiga. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa membuka LMS dan Sika dan LMS-nya, silahkan download materi untuk pertemuan 3. Jadi, teman-teman bisa langsung terabsensi, checklist presensinya secara otomatis. Untuk yang tidak, nanti saya akan rekap dari yang hadir pada pertemuan online ini ya. Jadi untuk yang tidak bisa absen secara mandiri, nanti saya akan bantu absen secara manual untuk input di Sika. Saya upload dulu materinya di GCR. Nah, teman-teman, jadinya kemarin ini judul dari kelas kalian sudah ada 14 yang mengajukan judul, sisanya nanti yang belum, mohon segera untuk menginputkan judul, memasukkan judul masing-masing. Karena yang sudah di sini Alda, apakah ada orangnya Alda? Ada? Sepertinya gangguan suaranya ya Alda ya. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mau informasiin apa bedanya, saya mau ngasih tahu ke kalian apa itu bedanya sistem informasi sama aplikasi. Ini pengalaman dari sebelum-sebelumnya, banyak yang iya Bu, saya Alda. Jadi banyak yang bingung sebenarnya sistem informasi sama aplikasi itu bedanya apa. Jadi teman-teman gini, sebuah sistem informasi itu di dalamnya ada sebuah aplikasi. Tapi di dalam sistem informasi itu bukan termasuk perangkat lunak. Tapi kalau aplikasi sudah pasti itu perangkat lunak, sebuah software ya. Nah, sistem informasi itu di dalamnya ada aplikasi. Jadi aplikasi merupakan komponen dari sebuah sistem informasi. Akan tetapi sistem informasi itu tidak hanya terdiri dari aplikasi, tetapi ada aturan bisnis di dalamnya.
Terus juga ada alur bisnisnya. Terus isinya itu tidak cuma tadi aplikasi, bisa lingkungan sistemnya, pemakai sistemnya, kriteria usernya, terus rincian hardware-nya gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sistem informasi itu cakupannya bisa dibilang lebih luas. Tetapi memang beda sistem informasi dan aplikasi. Jadi aplikasi itu ya pendukung untuk menjalankan sistem informasi tersebut. Tapi kalau kita buat sistem informasi, bikin aplikasi. Iya, karena aplikasi itu sebagai alat bantu untuk menjalankan si sistem informasi tersebut. Nah, terus sekarang gimana penggunaannya untuk di judul nih? Apakah sebenarnya saya maunya sistem informasi atau aplikasi, Bu, lebih cocoknya? Nah, saya beritahu ke kalian, jadi kalau misalnya sistem informasi itu kita kita contohkan seperti ini, misalnya sistem nih, kayak misalnya Eva nih dia sistem informasi aplikasi penjualan pakaian bayi di toko Ferdian Pasar Jambul. Nah, kalau seperti Eva ini penjualan itu kan sistem informasi, dia kan nanti kan ada tentang aturan bisnis di tokonya, ada alur bisnis. Nah penjualannya itu kan terdiri dari maksudnya nggak cuma sekedar aplikasi kan, jadi ini sistem informasi. Nah di sini tidak usah menyebutkan dua kali, jadi judulnya Eva nantinya adalah sistem informasi penjualan pakaian bayi di toko Ferdian Pasar Jambul berbasis Java. Udah gitu aja, nggak usah Java NetBeans. Nah, kayak gini jadinya nulis judulnya. Iya, makasih ya, Bu. Nah, terus kalau misalnya jadi kalau misalnya kayak sistem informasi itu contohnya gini, sistem informasi akademik di sekolah, sistem informasi penjualan, sistem informasi pengelolaan barang, sistem informasi penggajian, itu tuh semua sistem informasi karena kita mau membuatnya itu lebih kepada suatu instansi tertentu dan memang ada aturan bisnis di dalamnya, ada alur bisnis di dalamnya, gitu. Jadi nggak cuma sekedar aplikasi. Nah, biasanya kalau yang judulnya aplikasi itu memang bisa ada tempatnya juga, tapi lebih dalam aplikasinya. Jadi misalnya contohnya gini, kayak misalnya gini, aplikasi ini misalnya aplikasi Messenger berbasis voice recognition misalnya. Nah, itu aplikasi. Kenapa? Karena tidak sebuah sistem gitu. Jadi aplikasinya emang mau ditunjukkan ya aplikasi itu saja. Nanti pakai teknologi apa, misalnya tadi kayak voice recognition. Misalnya ada juga gini, aplikasi contohnya apalagi ya? Misalnya tadi yang saya contohin aplikasi Messenger berbasis voice recognition misalnya. Terus yang kedua misalnya gini, aplikasi monitoring rumah, misalnya di monitoringnya lewat Android ketika jadi untuk kalian pergi jadi rumah itu ditinggal, terus connect ke CCTV gitu misalnya. Nah, itu kan aplikasinya yang mau ditonjolkan. Nah, itu adalah aplikasi. Terus juga bisa misalnya aplikasi data mining atau mengclustering sebuah data mahasiswa Unindra yang lulus berdasarkan misalnya dengan total IPK-nya. Apakah jadi IPK itu mempengaruhi misalnya IPK yang didapatkan itu mempengaruhi nilai skripsinya itu tinggi atau tidak, misalnya kayak gitu. Atau macam-macam kayak mana. Nah, itu tuh yang ditonjolkan lebih ke aplikasinya karena dia kita tidak membahas sistem di dalamnya
gitu. Tidak membahas sistem informasi maksudnya, bukan. Jadi lebih cocok ke aplikasi. Nah, mungkin setelah ini kalau ada yang teman-teman yang belum mengajukan bisa diatur lagi kata-katanya mau menggunakan kata sistem informasi atau aplikasi, karena pengalaman saya masih banyak banget yang bingung tentang perbedaan aplikasi dan sistem informasi itu sendiri dalam penggunaan judul. Nah, kayak Alda juga di sini sistem informasi aplikasi pendataan nilai siswa. Nah, ini pendataan nilainya kayak gimana? Saya mau tanya dulu sama Alda, gimana isi aplikasinya itu nanti akan memproses apa, berarti nilai siswa atau terdiri dari apa saja nih nanti, ataukah hanya nilai saja atau bagaimana? Alda kalau tidak bisa menjawab lewat mic boleh lewat chat ya, nanti saya buka. Terus ke Aulian itu perancangan sistem informasi pelayanan jasa cuci kendaraan bermotor berbasis NetBeans. Ya, kalau ini berarti udah ya, karena sistem informasi pelayanan. Jadi untuk Aulian judulnya udah oke. Nah, yang udah oke saya kasih tanda 100 di sini, berarti bisa dilanjutkan. Terus saya disclaimer sekali lagi, judul yang saya ACC, bentar. Judul yang saya ACC, nih, judul RPL yang saya ACC, belum tentu sama dengan judul skripsi. Jadi, ini perlu kalian ketahui, judul yang saya ACC, sekali lagi saya disclaimer, bukan berarti akan jadi judul skripsi kalian. Akan tetapi bisa diteruskan untuk menjadi skripsi kalian. Jadi teman-teman di sini saya sudah upload untuk tugas besar individu. Sebentar ya. Anak-anak tidak boleh. Rafa. Anak-anak tidak boleh terlalu berisik ya, Bunda lagi ngajar ya. Kalau ngomong pelan-pelan, oke? Nanti nggak kedengeran mahasiswanya Bunda Rafa ya. Maaf ya, lanjut. Jadi gini, tugas individu mahasiswa 2021, ini ada perubahan, dan yang perubahannya itu sudah saya upload di GCR kalian, di tugas besar RPL. Nah, jadi di sini kalian itu ini perlu saya notes kembali bahwa mahasiswa mengumpulkan judul beserta sebagian bab 4. Tadinya kan keseluruhan bab 4, sekarang menjadi hanya sebagian bab 4. Kenapa? Karena di Rafa, mohon maaf dong, ayah, ya. Suaranya kencang banget, ini jadi nggak kedengeran. Baik, saya ulangi kembali. Jadi teman-teman semuanya di sini ini tugasnya membuat sebagian bab 4, dan tugas ini tidak langsung kayak gitu banyak. Jadi kita per pertemuan itu dicicil kayak jadi di sini saya sudah buatkan juga timetable-nya. Jadi pada pertemuan 1 dan 3 fokus ke judul, berarti sampai minggu ini ya, tolong dipastikan judul. Nah, nanti ada tugas berikutnya di hari ini, pertemuan 3 dikumpulkan di pertemuan 4, kita mencoba analisis kebutuhan. Nah, nanti terus selanjutnya terstruktur, normalisasi, terus rancangan layar, dan semuanya ini sesuai dengan studi kasus atau judul yang kalian ajukan masing-masing. Jadi judul kalian itu di tugas RPL menjadi studi kasus untuk
mengerjakan latihan ini. Jadi pada RPL ini fokusnya bukan kepada bab 4 skripsi atau fokus ke ngerjain skripsi, tapi fokusnya diubah menjadi emang harus kalian itu memahami teknik pemodelan perangkat lunak. Nah, teknik pemodelan perangkat lunak itu yang mau dibahas ada 3 di sini, analisis terstruktur, terusnya analisis berorientasi objek atau menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Nah, satu lagi flowchart. Nah, jadi kalian itu di sini harus memahami ketiga tersebut dengan studi kasus yang kalian pilih. Nantinya ketika skripsi kalian bisa menentukan yang mana yang cocok dengan studi kasus kalian, kayak gitu. Nah, tugas di sini dapat dilanjutkan menjadi skripsi. Jadi bisa dijadikan skripsi dengan catatan dosen pembimbing skripsi kalian di semester 8 menyetujui. Jadi ini bukan menjadi bukan menjadi sesuatu yang pokok dan yang harus diajukan kembali untuk di semester 8, akan tetapi jika memang disetujui bisa dilanjutkan di semester 8. Terus satu lagi, ini tugasnya tidak membuat aplikasi, jadi kalian hanya merancang sebuah sistem informasi atau merancang aplikasi atau merancang sebuah perangkat lunak yang nantinya akan ditetapkan kalau kalian lanjut deskripsi akan diimplementasikan pada semester 8. Jadi gitu teman-teman. Nah, kenapa ini saya ulang-ulang terus supaya nantinya tidak ada yang protes, kan waktu itu udah di ACC sama dosen RPL-nya, kok tiba-tiba nggak di ACC sama dosen pembimbingnya. Yaitu balik lagi gini. Jadi judul yang kalian ajukan ini untuk di tugas RPL, karena kita buat belajar dari teknik pemodelannya saya okein, nggak apa-apa, tapi kan belum tentu untuk skala skripsi dosen pembimbing kalian merasa itu standar, belum masuk standar skripsi misalnya. Jadi nanti tidak di ACC atau ditambahin sama dosennya, itu kan bisa saja seperti itu. Jadi saya tidak menerima protes ketika tidak di-ACC oleh dosen pembimbing, karena ini saya kasih tahu dulu di sini tugas judul ini kita gunakan untuk mempelajari teknik pemodelan. Nah, studi kasusnya dengan judul kalian masing-masing. Nah, jadi kalau yang misalnya masih mau, kayak judul saya masih kurang nih, mau bikin yang lebih kompleks sedikit, itu nggak apa-apa, silakan saja. Masih saya beri waktu sampai minggu ini, ya, sebelum ada perubahan lagi. Ini Alda, pendataan nilai raport kenaikan kelas yang diambil dari nilai tugas harian dan absensi siswa. Berarti Alda, judulnya kalau emang mau kayak gitu, berarti sistem informasi penilaian aja. Sistem informasi penilaian siswa SDN Jati Asih 2 berbasis Java. Kayak gitu ya, Alda, judulnya. Jadi gini, kalian kalau yang udah kelihatan mau bikin apa, tapi judulnya kata-katanya kurang benar, bukan kurang benar ya, jadi saya perbaiki. Nah, kalau yang nanti menurut saya ganti, pokoknya kita bahas di sini. Yang misalnya kurang tepat atau gimana, nah itu nanti saya yang kasih saran, atau kalian bisa ubah sendiri juga. Oke, terus si Dion. Dion, perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam berbasis Android. Ini Dion, apakah sudah dapat koperasinya? Ada orangnya, Dion, di sini? Monitor, Dion ada? Dion Rizky? Nggak ada, Bu, orangnya, Bu.
Nggak ada. Ya udah. Ini Dion nanti sampaikan aja ya. Kalau nanti dia ke teman-temannya suruh yang tadi nggak hadir sekarang suruh lihat nanti uploadannya di kalian bisa streaming. Nanti saya upload di YouTube. Terus untuk Dion kan gini misalnya belum ada koperasinya. Ini judulnya oke. Terus bilang nanti sama Dion untuk koperasinya bisa didami saja dulu. Sistem perancangan sistem informasi koperasi simpan pinjam. Nggak usah deh, bilang aja kayak gitu sampein. Jadi koperasinya bisa dami dulu. Judulnya udah oke. Terus ini Eri ada orangnya Eri. Hadir, Bu. Hadir. Nah, kamu di sini penjualan. Nah, ini udah ada tempatnya, ayam potongnya maksudnya di mana tempatnya? Udah ada, Bu. Namanya Di daerah rumah saya. tempatnya namanya apa? Maksudnya emang Nggak ada, kayak baru mulai usaha sih. Dan saya di situ juga ikut bantuin juga. ya. Berarti kalau penjualan itu nanti mau bikin kayak aplikasi kasir gitu ya? Iya. Dan semacam kayak ada stoknya gitu juga, Bu. Dan ada ukuran-ukuran sebesar ayamnya. Iya sama, berarti sekalian inventory, bukan inventory sih ya, jadi buat data barangnya kan stoknya. Jadi kalau misalnya terjual berapa, otomatis ngurangin dari data barang kayak gitu ya. Iya, Bu. Nah kayak gini, ini aja sih yang perlu diganti. Jadi kamu masukin ini karena dia belum punya nama kan ya si tempatnya itu. Belum. Daerahnya di mana tadi? Daerahnya dekat kampus A, Bu. Di Jalan Ya. Lebak. Maksudnya masukin daerahnya aja kalau enggak. Jadi penjualan ayam potong rumahan apa gitu. Daerahnya apa? Oh, Lebak Sari. Baik, Bu. Ya gitu misalnya nih. Saya masih share screen kan ya, bisa dilihat. Nah, terus berbasisnya Java. Tadi jadi nggak usah desktop. Oh, baik, Bu. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Terus sekarang Eva udah ya Eva. Ini sudah saya revisi. Vandika, sistem aplikasi administrasi Yudo Lestari Widodo. Ada Vandika? Orangnya ada? Saya. Administrasi yang kamu maksud apa nih? Administrasi itu mencakup apa aja? Ada barang masuk, barang keluar, lalu ada pendapatan masuk sama uang masuk sama uang keluar. Ya udah berarti nggak usah pakai aplikasi, langsung gini aja. Mau apa sistem informasi, jadi bukan perancangan sistem aplikasi, tapi ini revisinya saya taruh di bawah ya. Baik, Bu. Perancangan sistem informasi administrasi, perancangan sistem informasi administrasi usaha dagang Lestari Widodo berbasis Java. Kan kalau NetBeans itu tools untuk pakai Java-nya, jadi tulisannya berbasis Java. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terus Ferdi ada perancangan aplikasi persediaan obat pada toko sehat makmur. Nah, berarti ini inventory ya? Aduh. Ada Ferdi? Ada, Bu. Ferdi, ini berarti stok barang kan? Iya, stok barang. Berarti kamu kayak gini aja judulnya, jadi sistem informasi inventory aja ya? Sama aja sih sebenarnya sama persediaan. Sistem informasi
inventory obat. Kalau mau persediaan obat juga nggak apa-apa sih kayak gini, persediaan. Jangan aplikasi, pakainya sistem informasi aja. Persediaan obat pada toko sehat makmur di Jakarta Timur. Dah gini ya judulnya Kasih. ya. Lanjut Putri, sistem informasi pemesanan pada angkringan Masubeki Bojonggede berbasis Java. Ya. Udah ini Iya, Bu. oke. Nggak Makasih, usah Bu. pakai NetBeans ya. Oke, Bu. Ya. Maksudnya dihilangin aja. Jadi Java aja ya, Bu? Basis Java aja. Terus Maulidillah, perancangan sistem informasi persediaan bahan baku pada pabrik roti. Oh ya, udah ini oke, kayak gini. Maulidillah. Iya, Bu. Terus sekarang Mira, sistem informasi pendataan buku perpustakaan. Berarti nih kalau pendataan buku nanti mana Mira ada? Ada, Bu. Mira berarti nanti di sini ada data peminjaman juga kan, peminjaman, pengembalian gitu. Terus nggak cuma data bukunya aja kan? Iya, Bu. Berarti di sini sistem informasi perpustakaan aja. Berarti sistem informasi perpustakaan. Maksudnya gini loh, dia bukan isinya bukan cuma ngedata buku aja, tapi ya emang untuk sistem informasi di perpustakaan. Jadi judulnya jangan cuma pendataan buku, karena kalau pendataan buku nanti konotasinya ngedata buku, terus ya udah jadi kayak ngedata stok buku di perpustakaan aja, takutnya jadi kayak sempit gitu isinya, padahal isinya mau nanti ada data siswanya, terus siswanya bisa pinjam, kan ada transaksi tuh di situ peminjaman itu. Terus bisa pinjam pengembalian. Nah, transaksi yang saya maksud di sini nanti ada pemrosesan antara data yang masuk dan data yang keluar, itu ada prosesnya gitu. Itu yang maksud saya transaksi. Jadi bukan harus selalu ada nominal uangnya, tapi yang namanya transaksi itu ya ada sesuatu yang berubah dari input sampai menjadi output. Kalau misalnya pendataan buku, takutnya itu ya cuma input data-data buku, terus nanti ditampilkan. Takutnya nanti terkesan seperti itu. Jadi ini coba dipikirin dulu kira-kira apa kata-kata yang tepat untuk sistem informasinya, jangan pendataan buku gitu. Coba saya coba cari juga. Kalau nggak gini aja, sistem informasi perpustakaan sekolah. Itu aja ya, Mira. Tuh. Iya, baik, Bu.
Jadi, soalnya kan isinya banyak proses di dalamnya. Kalau cuma pendataan buku nanti takutnya jadi sempit konotasinya. Terus ini halomoan perancangan sistem informasi pelayanan kesehatan pada klinik. Oke. Ini oke ya, halomoan. Lanjut. Sistem informasi produksi tahu pada PTX berbasis Java. NetBeans. Oke, ini juga. Oke. Nisrina, sistem informasi penjualan toko sepatu Salsabila di pasar Minggu. Sama NetBeans-nya hilangin aja ya. Nih, Nisrina. Baik, Bu. Terus, sistem informasi aplikasi pendataan barang di warung. Di toko sembako berarti ya. Nah ini Octavia berarti gunakannya sistem informasi saja, aplikasinya nggak usah. Sistem informasi pendataan barang di warung sembako berbasis Java. Udah gitu ya. Baik, Bu. Sebenarnya kalau dari saya lihat nih dari berapa kelas nih ya yang saya ajar itu rata-rata banyak banget yang persediaan barang sama penjualan. Jadi dan itu memang pasti sudah ada transaksi ya, maksudnya sistem itu kan masuknya memang transaction information system. Jadi memang yang sistem informasinya jenisnya transaksi. Kalau yang kayak gitu ya udah pasti kalau saya untuk skala tugas RPL saya ACC nih untuk tugas RPL ini. Kenapa? Karena itu sudah cukup untuk kita jadikan studi kasus di tugas RPL. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya untuk skripsi, kemungkinan besar yang inventory dan penjualan itu hanya beberapa yang diterima oleh dosen pembimbing. Biasanya ini saya kasih tahu dulu kenapa, karena dosen pembimbing ketika mendapatkan yang udah terlalu umum ya isinya itu biasanya minta mengajukan judul yang lain kaliannya gitu. Jadi teman-teman nanti kalau kayak gitu harus nyiapin lagi opsi lain untuk skripsi. Nah makanya ini kemarin saya kasih waktu minggu 1, minggu 2 buat berpikir gimana judul yang sebenarnya selain itu gitu. Tapi kalau misalnya emang dapat tempatnya dan memang mau itu ya nggak apa-apa juga. Tapi balik lagi kalau nanti skripsi itu tergantung dosen pembimbingnya. Tapi kalau untuk di RPL ini masuk untuk kriteria tugas RPL kayak gitu ya. Terus teman-teman yang belum ngumpulin, saya tunggu ya sampai sebelum pertemuan ketiga ini sudah harus mengumpulkan supaya bisa lanjut ke tugas-tugas berikutnya. Sistem informasi pembayaran SPP berbasis sistem informasi pembayaran SPP. Ini siapa, Rangga ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Jadi nanti di dalamnya memproses pembayaran siswa di Iya, Bu. SMA. Iya, benar, Bu. Karena kalau di swasta itu mereka masih belum ada sistem untuk perihal dari sekolah ke orang tua. Masih menggunakan manual gitu, Bu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum saya lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Berarti masih ada berapa nih yang belum mengajukan?
ada 11 lagi ya yang belum mengajukan. Di teman-teman nanti minta tolong di grup kalian diingetin lagi yang belum mengumpulkan. Nah, jadi di sini nanti untuk langkah selanjutnya dari judul kalian itu mau diapain, ada di sini teman-teman. Untuk analisis kebutuhan, kita kan mau belajar nanti nih, saya kasih materinya dulu, kita membahas tentang analisis kebutuhan. Nah, nanti tugasnya ada di sini. Jadi kita pakai studi kasus kalian masing-masing, atau pakai judul kalian masing-masing. Nah, kita masuk dulu materi ketiganya. Jadi materi ketiga kita akan membahas tentang analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini adalah hal yang harus dilakukan oleh kalian sebelum merancang sebuah perangkat lunak. Nah, jadi pada analisis kalian itu di sini bertugas untuk mencari-cari masalah gitu ya. Jadi pengenalan masalah. Jadi memang seorang analis itu kerjaannya memang cari-cari masalah. Nah, pengenalan masalah di sini adalah yang dimaksud, jadi kenapa harus membuat sebuah sistem informasi atau mengembangkan sistem informasi yang sudah ada pada suatu tempat, karena pastinya ada sebuah permasalahan. Nah, permasalahan itu sendiri yang harus dicari oleh teman-teman sampai nantinya menimbulkan, harus membuat ini nih sistem baru, harus mengembangkan sistem nih supaya bisa menjadikan solusi untuk permasalahan yang ada. Jadi pada langkah analisis yang perlu kalian siapkan adalah kita cari tahu permasalahannya untuk evaluasi sistem tersebut berjalannya seperti apa dan kelemahan-kelemahannya seperti apa, lalu perbaikan yang diinginkan seperti apa. Baru kita bisa melakukan perancangan. Jadi gini, hubungan antara analisis dan perancangan, jika analisis itu jadi kalau misalnya analisis itu yang dihasilkan adalah rata-rata pertanyaannya apa. Jadi apa masalahnya yang ada di tempat tersebut, apa yang dibutuhkan oleh user, apa yang diinginkan perbaikan ke depannya dari sistem informasi tersebut, terus misalnya aturan apa yang ingin diubah misalnya dari sistem tersebut, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau analisis itu cenderungnya mau mencari apa gitu di balik sistem yang sudah ditetapkan di tempat tersebut. Nah, kalau sudah melakukan tahap perancangan itu berisikan tentang bagaimana misalnya, jadi kalau dari analisis sama perancangan itu memang bersinggungan dan stepnya memang analisis terus ngerancang itu bisa setelah kita melakukan analisis dulu. Terus kalau di sini bagaimana contohnya gini, bagaimana cara kita merancang, bagaimana sistem yang baru ini akan lebih baik dari yang sebelumnya. Terus bagaimana cara merancang dari sesuai dengan permasalahan yang tadi dijelaskan di analisis. Terus misalnya bagaimana nanti bentuk basis datanya atau database-nya untuk perbaikan sistemnya. Terus misalnya bagaimana nanti sistem tersebut dioperasikan. Terus bagaimana sistem tersebut dan lain sebagainya itu berada pada tahap perancangan. Jadi sebelum masuk ke tahap perancangan, teman-teman nanti saya minta untuk menganalisis terlebih dahulu. Terus di sini ada jenis kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada yang fungsional, ada yang non-fungsional. Jadi pada kebutuhan fungsional, teman-teman ini harus lihat kebutuhan sistem informasi yang akan dibuat dari kacamata pengguna atau dilihat dari sisi usernya. Jadi gini, maksudnya misalnya kebutuhan fungsional itu yang menggambarkan fungsionalitas sistem atau layanan dari sistem.
Terus sangat bergantung dari pengguna sistem dan jenis sistem mana perangkat lunak yang digunakan. Jadi contohnya kayak gini sebenarnya kalau kebutuhan fungsional. Misalnya kalian bikin aplikasi penyewaan mobil. Nah, berarti di fungsi-fungsinya ada apa aja? Ada fungsi daftarkan diri misalnya, ada fungsi sewa gitu, terus ada fungsi misalnya kembalikan atau apa. Nah, itu fungsi itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu yang namanya kebutuhan fungsional. Jadi, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak yang dilihat dari sisi pengguna atau dari sisi user. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam atau layanan-layanan sistem tersebut. Terus kalau non-fungsional apa? Non-fungsional itu jadi yang dilihatnya, bukan dilihat sih, tapi itu dari sisi pengembangannya atau dari sisi developernya. Jadi misalnya gini, aplikasinya itu untuk kalau non-fungsional gini, misalnya apakah aplikasi tersebut memakai banyak sumber daya ketika digunakan. Nah, itu adalah kebutuhan non-fungsional. Jadi kita memastikan nih kebutuhan fungsional itu jadi aplikasi tersebut dalam penggunaannya nih performance-nya bagaimana. Untuk standar yang baik itu kan misalnya tidak terlalu banyak memakai sumber daya gitu, terus misalnya kecepatan operasionalnya dalam dijalankan ketika di running gitu aplikasinya, terus juga keamanan atau security-nya dari sistem tersebut, keamanannya, jadi menjamin keamanan data user seperti apa keamanannya, terus juga memberikan batasan perilaku sistem saat beroperasi. Jadi misalnya bisa diandalkan atau tidak aplikasinya, terus juga terkait dengan kegunaan atau usability. Jadi di sini adalah kebutuhan non-fungsional yang harus kalian analisis dulu. Jadi ada dua kebutuhan fungsionalnya sama non-fungsional sebelum melakukan tahap perancangan. Jadi kalian nanti berperan sebagai sistem analis. Nah, sistem analis itu harus bisa memimpin sebuah proyek. Tapi di sini ceritanya ya kalian juga ya, jadi kalian sebagai sistem analis, terus nanti kalian yang merancang juga, jadi bisnis analis juga, merancang ininya baru, tuh alur bisnis yang baru, terus kalian jadi program analis juga nanti untuk mengimplementasikannya, tapi di mata kuliah ini tidak sampai mengimplementasikan. Terus, nah sebenarnya sebutan sistem analis juga bisa jadi sistem engineer atau chief system designer atau juga jadi program analis. Nah ini kalian itu harus bisa memimpin sebuah proyek, terus bisa jadi mediator, bisa juga jadi inovator. Sebenarnya di kemampuan yang harus dimiliki ketika kalian bisa menjembatani apa yang dibutuhkan oleh user, terus bisa disampaikan kembali kepada developer atau si programmernya. Terkadang kalau programmer yang maju biasanya susah untuk berhadapan dengan klien. Biasanya butuhlah seorang sistem analis yang sistem analis ini biasanya kerjanya di atas, tapi makanya dia butuh untuk dibutuhkan skill untuk bisa memimpin sebuah proyek. Jadi programmer nanti mengikuti rancangan hasil dari sistem analis. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam sebuah developer yang bisa dibilang masih sederhana, itu sistem analis, programmer, misalnya desainernya itu adalah orang yang sama gitu. Terus di sini ada prinsip-prinsip analisis. Yang pertama, domain informasi dari masalah harus dapat dipresentasikan dan mudah dimengerti. Yang kedua, model masalah harus dapat dibuat bertingkat partisi perinciannya. Yang ketiga, harus ada model yang dapat menggambarkan fungsi dan perilaku sistem. Yang keempat,
proses analisis harus berpindah dari informasi dasar ke perincian implementasi. Jadi nanti kalian itu apa yang harus dilakukan pada analisis kebutuhan. Jadi nanti supaya nggak bingung mengikuti kerangka ini. Jadi kalian nanti dalam membuat langsung mengikuti panduan penulisan skripsi supaya rapi, tapi tidak semua poin dikerjakan. Kerjakan yang sesuai pada aturan tugas atau panduan tugas pengerjaan RPL. Jadi tidak tidak sebanyak full bab 4 gitu ya. Jadi untuk yang sekarang tugasnya adalah di sini melakukan proses sistem berjalan. Proses sistem. Jadi kalian itu kan menganalisis kebutuhan. Jadi yang pertama adalah ini nih, proses sistem berjalan. Jadi proses sistem berjalan itu, kalau kalian tadi perusahaannya masih dummy, coba aja cari, tadi kan gini, kita mengumpulkan informasi bagaimana caranya bisa dengan wawancara ke pihak tempat yang kita mau jadikan tempat penelitian, bisa juga lakukan observasi, atau bisa juga langsung itu wawancara atau kuesioner. Nah, wawancara atau kuesioner yang dimaksud langsung itu bukan berarti tatap muka seperti langsung. Kalau misalnya lewat chat atau email itu juga termasuk bisa dikategorikan dengan wawancara atau kuesioner tapi secara tidak langsung gitu. Nah, kalau observasi berarti kalian melakukan pengamatan. Nah, observasi di sini jika masih dummy instansi yang kalian pilih itu bisa observasi dari internet misalnya keseluruhan. Misal tadi gini, ada yang mengambil sekolah tapi sekolahnya masih belum tahu di mana, berarti ambil secara garis besar umum sekolah pada umumnya kayak gitu. Jadi misalnya proses sistem berjalan di sini kan yang saya contohkan adalah sistem penggajian pada PTX. Berarti dalam penggajian itu ada proses apa aja kan yang sedang berjalan nih. Ada proses pendataan karyawannya, ada penetapan golongan, ada ketika proses absensi, ada juga proses perhitungan gaji, sama nanti proses pembuatan laporan dari penggajian. Nah, terus aturan sistem berjalannya, ada kepegawaian, ada golongan, nah itu aturannya dijelaskan. Jadi itu kalian mengamati dari tempat yang kalian pilih. Kalau tadi pilihannya masih belum ada, masih dummy, berarti ambil secara umum saja. Lalu setelah itu kalian menganalisa masukan, proses, dan keluaran. Jadi dalam analisa masukan, misalnya data calon karyawan, itu nanti isinya apa aja sih yang dibutuhin yang biasa dipakai di sistem yang berjalan. Yang ini berarti bukan yang kalian usulkan ya, tapi ini masih yang berjalan. Yang berjalan itu dalam artian yang sudah ada di tempat. Walaupun misalnya manual, tapi kan mereka tetap misalnya kalian ngambil tempat tapi tadi masih manual nih. Nah, berarti masukannya apa aja nih? Misalnya data calon karyawan berarti nanti isinya kan ada nama karyawan atau gimana, terus alamatnya, terus data golongan itu terdiri dari apa aja. Nah, itu kalian bikin di analisa masukan dan proses keluaran. Lalu setelah itu kalian analisis permasalahannya. Jadi dari kalian menjabarkan dulu yang sedang berjalan gimana, lalu apa sih masalahnya dari yang atas tadi. Nah, setelah analisis permasalahannya udah dapet nih masalahnya apa, kalian lakukan alternatif penyelesaian. Nah, jadi setelah alternatif penyelesaian, kalian baru mengusulkan sistem baru sampai membuat dekomposisi fungsi sistem yang diusulkan. Jadi bikin barunya kayak gimana perbedaannya antara yang sebelumnya dan yang kalian usulkan. Kayak gitu. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Gimana? Ada yang bertanya, bingung? Atau udah pusing? Udah pusing kayaknya, Bu.
Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan bertanya di WA Group. Jadi ini saya semua tugas masuknya di sini di tugas besar RPL. Nah, untuk tiap pertemuan materi nanti ada di sini. Kalau yang nggak bisa buka LMS, jadi ini buat backup ya untuk selama pembelajaran kita. Ada di sini juga. Lalu apa lagi ya? Nanti untuk yang tugas analisis kebutuhan, uploadnya di sini ya teman-teman. Di sini bikinnya format, berarti masukinnya formatnya Word ya. Jadi mengikuti dari panduan yang tadi saya kasih. Ini lihat panduannya di sini ada. Udah ada yang mau ditanyain nggak nih? Jelas? Jelas, Bu. Atau udah nih? Atau perlu contoh? Perlu Boleh, Bu. contoh? Iya, Bu. Boleh, Bu, contohnya. Boleh tuh Bu, perlu contoh Bu. Nggak minta sih. Ini saya kasih contoh, saya upload di GCR ya, bentar. Contoh, ini contoh skripsi mahasiswa saya yang sudah sidang ya. Contoh. Kalian nggak usah mengerjakan semua poin, tapi hanya poin-poin yang sesuai panduan saja jadinya gitu. Ini saya kirimkan contoh skripsi dari mahasiswa saya yang satu aja ya, yang sudah selesai. Nah, ini saya kasihnya yang sisa informasi deh, biar teman-teman bisa ngelihat nih contohnya mana ya. Saya kasih 3 deh. Siapa tahu ada yang termotivasi ya. Saya kasih ini 3 mahasiswa saya yang mengerjakan yang kemarin sudah lulus. Ada skripsinya Arga, ada Robi, sama ada Ferry. Jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau yang Ferry sama Robi itu, ini saya masih uploading. Yang Ferry sama Robi itu ada metodenya. Jadi mereka menambahkan metode. Saya minta untuk menambahkan metode pada penelitiannya. Kalau yang Arga itu saya coba minta untuk enggak sih, sebenarnya saya nggak minta, tapi saya hanya menyarankan mereka coba tambahin metode. Akhirnya mereka menemukan metode apa yang bisa ditempatkan di skripsi mereka. Kalau yang Arga itu maunya memperluas sistem, jadi jenisnya bergabung dari beberapa jenis sistem informasi transaksi digabung menjadi sistem informasi manajemen. Jadi cakupannya luas gitu ya, aplikasi yang dibikin oleh Arga itu. Saya attach ya. Saya berikan contoh skripsi untuk jadi pokoknya nanti kita ngumpulinnya semuanya di sini ya, tugas-tugasnya. Jadi judulnya di sini, saya belum share screen-nya. Jadi judulnya di sini, ini judul, terus di sininya analisis kebutuhan.
Pokoknya semuanya disesuaikan sama sama ininya. Nah, ini contoh skripsinya. Tapi mohon maaf saya kasihnya yang PDF-nya biar kalian bikin sendiri template-nya ya. Terus apalagi ada yang tanya nggak? Untuk absensi saya minta tolong Aulian merekap yang hadir sekarang, boleh nggak? Iya, Bu. Ya, saya minta tolong, ini saya kirimin yang hadir hari ini. Ini teman-teman udah pakai nama semua asli kan? Hari ini ada 24 yang hadir. RF. Oke, ini untuk pertemuan yang mohon maaf ya, saya lagi nggak kondusif buat on cam, jadi kita tidak on cam. Itu udah saya screenshot yang hadir. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Masih nggak ada? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Ya udah, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan saja di grup. Kita juga masih ada waktu. Ini kalian bisa mengerjakan dulu sampai kuliah yang selanjutnya gitu ya. Bisa menyicil yang saya berikan tugasnya tadi, materi juga sudah ada. Nanti saya minta Aulian chat saya ya untuk ngerekap yang hadir. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan hari ini. Minggu depan seperti biasa kita online lagi ya. Terus untuk yang tadi ketinggalan bisa abis ini saya upload dan saya namain kelasnya, jadi bisa buka sesuai kelasnya. Terima kasih atensi teman-teman semua yang sudah hadir pada perkuliahan kita yang ketiga ini. Semoga semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. semoga yang saya sampaikan bawa banyak manfaat buat kita semua. Semangat ngerjain tugasnya ya. Mudah-mudahan kita segera bisa kuliah offline kembali. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.